Halo Sobat SDA, di masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang terdampak akibat COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga ekonomi juga ikut menurun. Salah satu solusi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah mempercepat program padat karya dan program padat karya tunai di seluruh daerah di Indonesia. Nah, kali ini saya sedang ada di Kabupaten Indramayu, dan kali ini saya ditemani oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Jarod Widyoko. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait program padat karya ini. Boleh tahu sampai sejauh ini Pak terkait program pelaksanaan padat karya dan padat karya tunai di Indonesia sudah seperti apa Pak progresnya Pak? Ya, padat karya Kementerian PUPR itu gabungan daripada Bina Marga, Cipta Karya, SDA dan Perumahan. Lalu dari sisi prestasi fisik sampai saat ini adalah 45,67%. Nah, untuk SDA sendiri itu alokasi pendanaan adalah 3,38 triliun dan itu terdiri dari padat karya reguler, padat karya yang bayar tunai. Itu ada P33I yang paling banyak 10.000 titik, itu alokasinya 2,25 triliun. Lalu juga ada padat karya di OP irigasi rawa, OP Sungai Pantai, lalu ada juga APSAH, dan juga ada beberapa kegiatan yang kontraktual dipadatkaryakan. Untuk OP yang reguler atau padat karya yang reguler itu sekarang prestasi fisik kurang lebih 44,6% kalau tidak salah. Tapi itu yang sekarang 4,6%. Nah, mekanisme bahwa ini sampai ke titiknya ke masyarakat adalah yang di P33 itu sudah tersistem. Jadi kalau sudah diverifikasi lokasinya jelas, itu P33I atau P3 itu mempunyai badan hukum yang di dalamnya mempunyai rekening. Jadi rekeningnya ini milik bersama petani-petani setempat. Setelah oke diverifikasi, uang dari pemerintah itu ditransfer langsung ke rekening tersebut. Tahap pertama 70%. Jadi 70% itu bisa untuk beli material, untuk beli persiapan dan lain-lain. Sehingga nanti setelah selesai baru ditambah lagi yang 30%. Nah, hal yang sangat spesifik di daerah sini adalah ini sebenarnya adalah kegiatan rehabilitation and modernisasi di daerah irigasi rentang. Itu sebenarnya kontraktual. Ada 9 paket, total dana 2,9 triliun. Tetapi sesuai arahan Bapak Menteri bahwa hati kita tersentuh untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Apa yang diarahkan beliau adalah sebulan 2 bulan pertama sejak tanda tangan kontrak adalah bekerja dengan orang. Yang tadinya alat, pinggirkan dulu, orang bekerja. 9 paket itu kurang lebih sehari itu ada 9, 1 kurang lebih 100, berarti kan sudah hampir 1.000 orang setiap hari, dan dalam waktu saat ini diprogramkan untuk 60 hari, berarti sudah 63.000 orang yang akan berkecimpung di sini. Nah, ini sistemnya beda dengan yang P33I. Kalau P33I uang ditransfer, kalau di sini adalah dari mitra kerja membayar ke masyarakat tersebut. Baik, Pak, terkait program pelaksanaan padat karya dan juga P3TGI sampai sejauh ini Pak, apa tantangan yang dihadapi teman-teman di lapangan Pak, baik dari segi teknis maupun dari segi sosial Pak, dan apa solusi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pak? Ya, jadi kalau di P3TGI sampai saat ini kan ini sudah berjalan 2-3 tahun yang lalu, kendala tidak ada. Jadi hanya ada beberapa yang diusulkan ternyata tidak ada setelah dicek tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan regimes kriterianya, itu kita coret. Karena makanya kita ada namanya tim verifikasi di tingkat balai. Lalu nanti juga ada tim verifikasi di tingkat pusat. Sehingga nanti keluarannya adalah dalam bentuk lokasi-lokasi tersebut dalam bentuk permen dari Bapak Menteri. Sedangkan kalau kayak seperti ini adalah kita mencari celah-celah mana kegiatan kontrak tersebut yang bisa dikerjakan oleh tenaga manusia itu, dan tetapi pasti ada. Itu yang kita dorong kepada mitra kerja untuk mempekerjakan masyarakat. Baik.
Terkait isu kesetaraan gender Pak yang juga menjadi fokus Kementerian PUPR, apakah dalam program Padat Karya dan P3TGAI melibatkan tenaga kerja perempuan? Jika iya, mengapa, dan jika tidak, mengapa Pak? Ya, jadi namanya P3TGAI Mas, ada suatu daerah malah yang bekerja itu ibu-ibu. Kami tidak melihat siapa yang bekerja, tetapi partisipasi di dalam P3 tersebut. Banyak sekali ada suatu kegiatan P3TGAI malah yang bekerja ibu-ibu. Tetapi ini kondisi yang ada, dan kalau dihitung dengan total tadi 10.000 dikalikan 20 dikalikan 6, hampir 12 juta hari orang kerja, itu termasuk banyak. Misalnya nih, daerah-daerah ada yang kemarin di Batang itu di situ ada ibu, ada bapaknya, sehingga kalau dari sisi berapa sih dihitung persis, ini kan belum selesai semua, jadi kami belum bisa nyampaikan, tetapi wajib bahwa harus ada gender itu wajib, dan real kondisinya memang ada. Baik. Pak, sesuai dengan isu yang beredar di masyarakat sekarang terkait penyaluran dana P3TGAI Pak, boleh penjelasan secara spesifik dari Pak Dirjen, bagaimana proses penyaluran dana program P3TGAI? Apakah dari pemerintah langsung ke petani atau melibatkan kontraktor dan pihak ketiga lainnya Pak? Ya, nah ini saya ingatkan kepada semua yang terlibat di dalam P3TGAI, tujuan ini adalah mulia, membantu petani sehingga dia bermanfaat untuk mereka sendiri. Makanya tidak boleh ada yang bermain-main. Ya. Saya terutama kepada intern, mulai dari BPK, Kasatker, kalau sampai ada yang bermain-main, saya yang pertama kali akan memberikan sanksi yang tegas. Yang kedua, mekanismenya sudah disusun sedemikian rupa, dan ini kan sudah 2-3 tahun ya. Saya tinggal melanjutkan saja. Setelah tadi diverifikasi sudah jelas, itu pada saat mulai pekerjaan tanda tangan namanya PKS, perjanjian kerjasama atau perjanjian itu, uang itu 70% langsung ditransfer ke rekening P3A, tidak kemana-mana. Setelah pada saat sebelum transfer atau setelah transfer itu P3 tersebut merapatkan ini untuk apa, lalu kapan dilaksanakan, beli materialnya kapan, beli kapurnya, semennya ini kapan. Setelah ini material selesai, dengan 70% anggaran tadi itu sudah cukup, termasuk untuk melaksanakannya. Setelah pekerjaan ini selesai, kita berikan yang 30% hingga 100%. Dari sisi penyaluran anggaran ini sudah sangat-sangat aman, langsung ke pemainnya, masyarakat. Itu saya hanya pesan saja bahwa ini tujuan mulia, kondisi extraordinary, kondisi pandemi COVID, kondisi krisis. Kita sebagai aparat Kementerian PUPR jangan bermacam-macam. Ya, saya hanya mengingatkan kita sama-sama, kita harus dari hati yang paling dalam, kita harus jiwa hati yang paling dalam harus membantu. Jangan macam-macam. Dan kalau ada yang sampai ya bukti kuat ketahuan, saya akan memberikan sanksi yang pertama. Nah ini tetapi kalau kita bekerja yang baik, insya Allah ini menjadi amal bagi kita semua. Pahala akan turun di pundak sebelah kanan kita masing-masing. Baik, terakhir ini Pak Dirjen, ada pesan Pak yang mau disampaikan buat teman-teman se-Indonesia yang masih tetap semangat membangun infrastruktur untuk negeri di masa pandemi ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kepada semua keluarga besar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang pertama saya memberi apresiasi kepada semuanya dengan di tengah-tengah pandemi seperti ini masih semangat untuk melaksanakan tugas. Insya Allah ini menjadi ladang pahala dari Bapak Ibu sekalian untuk nantinya. Karena kita bekerja di pengairan ini sebenarnya sudah suatu hal yang menjadi ladang pahala bagi kita semua. Membuat bendungan, membuat saluran irigasi, semua adalah untuk masyarakat. Yang kedua adalah jaga kesehatan, kita ngikutin protokol COVID. Kita kalau sudah sakit, kita tidak bisa bekerja, tidak ada apa-apa. Makanya sebelum terjadi, kita harus jaga
jaga kesehatan nomor satu, yang kedua bekerja semaksimal mungkin, yang ketiga jaga integritas, yang terakhir adalah kekompakan, ya, kompak dalam suatu keluarga besar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Insya Allah apa yang Bapak Ibu kerjakan, doa dari kami, dari Indramayu, daerah irigasi Rentang, semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Yang Maha Kuasa dan menjadi berkah pahala bagi kita sekalian. Terima kasih. Baik Sobat SDA, itu tadi obrolan kita dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bapak Jarod Widyoko terkait program padat karya di seluruh Indonesia. Semoga program padat karya ini memang bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang terdampak COVID-19. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan tetap berjuang. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bravo SDA.